Kali ini saya akan membahas mengenal tiga jenis jaringan komputer, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu sejarah jaringan komputer. Bagaimana sejarahnya, awal mulanya. Jadi awal mulanya itu konsep jaringan komputer dimulai di tahun 1940-an di Amerika. Yang pertama itu digagas oleh sebuah proyek pengembang komputer model 1 di laboratorium Bell. Jadi awalnya itu komputer jaringan komputer itu digunakan untuk perangkat militer Amerika Serikat. Namun seiring perkembangan zaman, di tahun 1950-an, jenis jaringan komputer itu mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer. Nah, maka sebuah komputer itu harus melayani beberapa tempat yang tersedia, terminal. Jadi untuk itu ditemukanlah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang kita kenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Nah, jadi untuk pertama kalinya itu bentuk jaringan komputer itu diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal juga terhubung secara seri ke sebuah komputer, dan juga itu terhubung ke perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Jadi dalam terus proses TSS mulailah terlibat perpaduan teknologi. Nah, komputer itu awalnya berkembang sendiri-sendiri. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik di tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan namanya ARPANET. Jadi di tahun 1970 udah lebih dari 10 komputer yang udah berhasil dihubungin satu sama lain. Jadi komputer itu bisa saling berkomunikasi melalui jaringan. Di tahun 1970 itulah juga beban pekerjaan bertambah banyak dan harga komputer besar mulai terasa sangat mahal karena mulai dikembangkan teknologi udah canggih, jadi semakin mahal. Terus komputer mulai digunakan konsep proses distribusi, processing. Jadi proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Nah, perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer, telekomunikasi, karena selain proses yang mesti didistribusikan, semua komputer itu wajib melayani terminal-terminal dalam satu perintah dari komputer pusat atau komputer adminnya gitu, server. Itu guys sekilas perkembangan jaringan komputer. Kita masuk ke pembahasan materi kita mengenai tiga jenis jaringan komputer tadi, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Baiklah, yang pertama LAN. LAN disebut atau disingkat Local Area Network. Jadi sebuah kumpulan komputer di mana itu terdapat beberapa unit komputer klien. Satu unit komputer itu untuk server yang mengelolanya atau pusatnya gitu. Jadi masing-masing klien maupun antara klien dan server itu bisa bertukar file apapun maupun bertukar printer. Jadi misalnya kan komputer A, komputer B terhubung dalam satu jaringan. Nah, itu bisa bertukar file, berbagi printer. Berdasarkan kabel yang digunakan, ada dua cara membuat kabel jaringan LAN, yaitu dengan kabel BNC atau kabel UTP. Kabel UTP, keuntungan jaringan LAN yaitu bertukar file lebih mudah dilakukan, file sharing. Jadi karena terhubung dalam satu jaringan itu tinggal kamu kopas saja. Misalkan dari drive yang udah di sharing itu tinggal di copy paste doang, kayak ya copy paste biasanya gitu. Yang kedua, keuntungan keduanya, pemakaian printer itu lebih mudah dilakukan oleh semua klien printer sharing. Jadi terhubungnya lewat jaringan, tinggal print doang lewat terhubungnya jaringan. Terus file data itu mudah disimpan di server. Jadi file bisa diakses ke semua klien.
drive yang ada di komputer server itu bisa di-sharing melalui jaringan LAN. Jadi seperti itu jaringan LAN. Yang kedua MAN. MAN disingkat MAN, Metropolitan Area Network. Jadi suatu jaringan komputernya biasanya mencakup areanya lebih luas lagi. Ini menggunakan teknologinya lebih canggih dari LAN. Jadi di atasnya MAN, di atas LAN gitu. Jadi jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN, yang mana jangkauannya itu lebih luas 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN ini dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansinya masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi. Jadi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Yang contohnya dari gedung A ke gedung B, jaraknya 10 sampai 50 km itu menggunakan jaringan MAN. MAN biasanya digunakan karena kecepatan transport data yang lebih tinggi dan proses interaksinya nggak terlalu rumit. MAN biasanya dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Jadi ada operator yang mengelola jaringannya. Ciri karakteristik dari jaringan MAN yaitu meliputi area yang lebih luas, yakni 10 sampai 50 km. Jadi sebuah MAN tidak dimiliki oleh suatu organisasi. MAN biasanya dimiliki satu komersium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan layanan kepada pengguna. Terakhir, yang ketiga, WAN with area network. Jaringan komputernya luas cakupannya, jadi bisa mencapai satu negara, antar benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN itu membutuhkan kabel seroptik, fiber optik, kabel telepon, atau juga bisa menggunakan satelit buatan. Oleh karena itu, jangkauannya yang luas membuat WAN ini memerlukan biayanya yang sangat besar. Karena jaringannya ini paling besar di antara LAN dan MAN tadi. WAN ini merupakan tercepat yang mempunyai kecepatan jaringan 34, 45, 1555 hingga 625 Mbps, atau bisa bahkan lebih, tergantung faktor yang pengaruh desain dan performa jaringan ini. Ada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN ini mempunyai karakteristik sendiri, yaitu sebagai berikut. Umumnya itu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang gak bisa dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat MAN dapat digunakan secara luas. Area jangkauan WAN sangat luas karena biasanya WAN itu melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya untuk perangkat-perangkat dalam jaringan WAN bisa melakukan komunikasi satu sama lain gitu. Oke, jadi gitulah penjelasan mengenai 3 jaringan LAN, MAN, dan WAN. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.